ini harus segera dikirim ke negara tujuan atau dikembalikan kepada negara asal. Tapi kan tidak ada keputusan. Tentunya ini menjadi masalah kalau kita terlalu welcome, membuka gitu ya dan sebagainya. Dan kemudian nanti akan datang ke kloter-kloter berikutnya. Bagi WNA yang izin tinggal kerja dan sebagainya, dan mereka bekerja dan overstay, maka pemerintah punya hak untuk mendeportasinya. Dan yang lebih parah lagi, ya mereka, ya mohon maaf ini ya, mohon maaf, ya kadang-kadang terlibat dalam judi online dan peredaran narkoba. Dan ini menurut saya tidak boleh ada lagi pembiaran. Kok lebih banyak negatifnya daripada positifnya gitu loh. Hai sedulur Kompas TV, saya merasa bersyukur berbahagia. Hari ini kita jumpa kembali dalam podcast saja, podcast Sapa Jawa Timur, di mana kita akan diskusi materi yang menarik bersama dengan kawan-kawan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi ini sesuatu yang menarik ya, kalau bicara bertamu. Nah, Anda kalau datang ke rumah kawan bertamu, pasti Anda akan mempelajari bagaimana budaya di tempat kawan Anda, apalagi kalau Anda tinggal dalam waktu yang lama. Sama halnya dengan ketika kita bepergian ke luar negeri, kita harus mengikuti bagaimana ketentuan atau regulasi yang ada di negara tempat kita datang berkunjung untuk alasan apapun, traveling, bekerja, atau untuk alasan lain. Nah, bagaimana ketika yang bertamu adalah warga negara asing di tempat kita domisili, dan kemudian ini satu hal yang menarik karena kalau hadirnya itu misalnya merupakan satu bentuk dukungan untuk perekonomian, ya, membuka lapangan pekerjaan baru dengan tenaga kerja lokal, luar biasa. Tapi bagaimana apabila mereka datang dengan misi yang ternyata patut dipertanyakan? Salah satunya 2024 lalu di Surabaya didapati sindikat scammer. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, lebih dari 10 ya kurang lebih. Dan mereka melakukan upaya atau tindak kriminalitas secara internasional. Jaringannya itu berpusat di Surabaya. Nah, ini yang kita tidak mau, apalagi ketika tamu yang datang berkunjung ternyata melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Hari ini senang sekali saya tidak sendiri, bersama saya hadir Bapak Haji Ubaidillah, Sarjana Filsafat Islam. Beliau adalah juga anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Dan hari ini kita akan diskusikan bagaimana strategi pengawasan WNA di Jawa Timur. Sudah cukup atau belum? Masih ada yang harus dioptimalkan. Mas Ubaid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Putri, senang sekali. Aduh, kebalik, saya yang senang banget ketemu Mas Ubaid hari ini. Terima kasih meluangkan waktu hadir di podcast saja hari ini, Mas. Matur nuwun sanget. Bondowoso ya? Bondowoso. Apa yang paling disenangi dan paling susah lupa dari Bondowoso? Tapi Mbak, kok podo Mas, aku yo pisan seneng tapi Bondowoso, manis, pulen, empuk gitu ya. Selain itu Mas, apa yang bikin Mas Ubed kalau ketemu teman-teman nih, kawan-kawan, mau itu di Jawa Timur atau luar Jawa Timur, ayo mampir ke Bondowoso? Pastinya ada di Bondowoso itu wisata ya, yang sangat internasional sebenarnya, yaitu Kawah Ijen. Jadi sedulur-sedulur Kompas TV, kalau ke Jawa Timur jangan lupa mampir ke Bondowoso, harus ke Ijen. Kan? Kawah Ijen seperti itu ya. Sudah, ini sekali. Udah cocok jadi duta wisata nih. Iya gitu. Mas, saya penasaran, seorang Ubaidillah kecil itu seperti apa, kok sampai kemudian hari ini, apakah termasuk dalam cita-cita jenengan untuk menjadi seorang anggota DPRD? Memang pengen terjun politik dari muda gitu, cerita Mas. Terima kasih ya Mbak Putri. Sahabat-sahabat sedulur Kompas TV, saya Ubaidillah. Saya ini lahir di Bondowoso, di desa sana jauh dari Jawa Timur gitu ya, dari Surabaya. Dari kecil saya berproses gitu ya, tumbuh dari SD, SMP di Bondowoso, terus SMA di Probolinggo. Oh, geser ya. Mohon maaf, mondok atau? Iya, mondok. Saya mondok dari kecil sampai tingkat SMA itu saya mondok. Oh, gitu kan. Saya mondok. Tapi gitu awalnya di Bondowoso, dekat dengan rumah ya, masih di kota yang sama. Kota saya betul. Habis itu mondok di Pondok Pesantren Sayyidul Hasan Genggong. Genggong? Genggong Kiai Mutawakil kalau ada yang tahu ya. Sangat tahu. Sahabat-sahabat. Habis itu saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam UIN Sunan Kalijaga. Jadi saya dari kecil nggak ada sebenarnya niatan ya, sahabat-sahabat,
seluruh Kompas TV untuk menjadi politisi, nggak ada niatan untuk niatannya dulu belajar gitu ya, ingin membantu orang tua karena memang saya ini bukan putranya tokoh atau bukan putra orang kaya gitu ya. Bahkan ibu saya TKI dulu. Bekerja sebagai ke negara lain. Ke negara lain. Pekerja migran. Pekerja migran dulu. Oleh karena itu saya itu ketika saya kuliah gitu ya, saya bergaul di Jogja dengan teman-teman saya. Tujuannya adalah bagaimana saya bisa mengangkat perekonomian keluarga. Ya alhamdulillah sejak di Jogja itu saya bisa kenal dengan senior-senior ya. Aktif berorganisasi di PMII waktu itu dan juga di BEM gitu ya. Akhirnya setelah kuliah berlabuhlah di Jakarta, Mbak Putri. Nah, ini gitu loh. Awal mula dari Bondowoso, Probolinggo, Yogyakarta, Jakarta. Betul. Berlabuh di Jakarta selepas kuliah. Betul. Apa yang dicari di Jakarta, ibu kota negara ini pada masanya? Iya itu, awalnya itu ke Jakarta itu pengen nyari pekerjaan gitu ya. Pekerjaan apa lulus aja kuliah, yang bisa dikerjaan daripada di rumah malu gak ngapa-ngapain gitu ya. Saya ke Jakarta pingin nyari pekerjaan lah. Alhamdulillah ternyata di Jakarta itu banyak orang-orang baik yang saya temuin. Salah satunya senior-senior saya gitu ya. Sehingga saya diajak untuk bantu-bantu di Partai Kebangkitan Bangsa waktu itu. Jadi awal mulanya karena aktif berorganisasi, Betul, sehingga BNI. punya jaringan relasi, networking yang ya. luas. Maka ketika datang ke Jakarta dengan modal nekat, ada saudara yang menyambut sekalipun tidak satu darah. Iya betul, saudara ya. Masya Allah. Saudara senior lah ya, senior saya yang di Jakarta itu mengajak saya, Bet, ayo daripada kamu apa kerjanya? Belum ada senior. Ya sudah, kalau gitu bantu-bantu saya ya. Bantu-bantu saya. Akhirnya saya diperkenalkan dengan salah satu tokoh waktu itu, salah satu tokoh PKB, Pak Lukman Edi, dan disuruh bantu-bantu menjadi staf ahli DPR RI waktu itu. Staf ahli beliau, tahun berapa itu? Tahun 2011 2014. 2011-2014 staf ahli DPR RI. Betul. Dan kemudian 2014-2019 staf sus Menaker. Iya, saya diminta untuk bantu-bantu Mas Hanif Dakiri sebagai Menteri Tenaga Kerja waktu itu. Alhamdulillah berkat pengalaman di DPR gitu ya. Akhirnya saya diminta untuk bantu-bantu di Kemenaker. Alhamdulillah sampai selesai gitu ya. Ya, alhamdulillah Mbak Putri, berkat di Kemenaker juga bantuan dari bantu Pak Hanif dan juga sebagai menteri gitu ya, saya bisa seperti sekarang gitu ya. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Lukman Edi, kepada Pak Hanif Dakiri dan seluruh senior-senior saya yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Momen belajar. Maka boleh dibilang karir politik itu dimulai di PKB. Betul. Dan tampaknya akan sangat awet di PKB. Amin, mudah-mudahan itu. Karena rasa cintanya sudah terlihat sekali, nggak cuman pada senior-senior, tapi juga secara culture dan value. Betul, ya Mas ya. Betul. Nah Mas Ubaid, menjadi staf ahli kemudian staf sus, saya yakin tidak sembarang orang dipilih untuk bisa mendampingi sosok-sosok yang punya peran besar ya dalam menentukan sebuah kebijakan atau membuat sebuah program. Apa yang Mas Ubaid lihat dari diri Mas Ubaid sehingga menyadari bahwa itu merupakan satu kekuatan dan itu memang dicari dimanapun Mas Ubaid mengabdi atau bekerja? Saya ini kan kuliahnya itu kan di filsafat ya Mbak Putri. Dan aktif berorganisasi sejak di masa kuliah gitu ya. Saya ini orangnya bangsawan. Tahu nggak bangsawan itu, Pak? Bangsa ini tangi awan. Nah, jadi saya ini nggak bisa bangun pagi gitu ya. Sehingga saya itu mencoba gitu ya, mencoba menguatkan diri saya bagaimana saya itu mencari pekerjaan yang sesuai dengan hobi saya. Oke. Nah, gitu ya. Kalau pekerjaan sudah sesuai dengan hobi, tentunya itu akan dilakukan dengan sukarela, dengan dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya pikir-pikir, saya cocok di dunia politik nih ternyata gitu kan. Nah, akhirnya sejak di kampus saya sudah mempersiapkan diri saya ketika di kampus itu menjadi ketua BEM di kampus. Makanya ketika diminta oleh senior bantu-bantu di partai, saya merasa menemukan jati diri saya. Itu elemen utama ya. Elemen utama, jadi kecintaan dan dan menemukan kenyamanan gitu ya. Berorganisasi dan peluang untuk diskusi. Betul, peluang untuk diskusi dan lain sebagainya. Ternyata setelah itu saya merasa inilah pilihan hidup saya. Sehingga saya betul-betul mendalami itu gitu ya. Betul-betul belajar di Jakarta ya, bergaul dengan para tokoh dan lain sebagainya. Alhamdulillah Mbak Putri, itu kan berkat ketekunan, berkat keinginan yang kuat, saya bisa nyampe di
Balik lagi ke Jawa Timur. Balik lagi ke Jawa Timur ini. Berarti total Gitu kan. berapa tahun Mas Ubaid ada di Jakarta Hampir untuk belajar? 10 tahun saya. 10 tahun. Hampir Itu ibaratnya nyantri tingkat lanjut ya, Nyantri setelah tingkat sebelumnya lanjut. di pondok ya. Betul, 2010 sampai 2019, 9 tahun ya, 9 tahun. Banyak cerita selama nyantri di Jakarta. Waduh, itu kan. Gak cukup kalau cuma 1 jam durasi. Iya dong gitu kan. Ya jangan dianggap bahwa ketika nyantri itu langsung enak, enggak Mbak Putri gitu kan. Ya saya di Jakarta itu awal-awal itu tidak langsung menjadi staf ahli begitu, enggak juga. Awalnya juga masih nyantri di LKKNU gitu, tidurnya tuh lesehan begitu sama teman-teman, tikar begitu kan. Beralaskan lantai begitu gitu kan. Tetapi kan itulah yang sebenarnya menjadi titik awal saya gitu ya, bahwa kita diajarkan sebagai aktivis pergerakan waktu itu baru lulus dari kuliah gitu ya, tidak boleh patah arang. Makan sekali itu pernah Mbak Putri, saya makan satu kali. Karena makan mie goreng sekali itu ada gitu kan. Mie instan. Iya, mie instan. Karena pada saat itu maaf lagi nggak pegang duit. Nggak pegang duit. Malu mau pinjam sama teman kan, saya orangnya pemalu kalau pinjam itu gitu kan. Jadi saya berusaha untuk sebisa mungkin mandiri, berdikari. Dan alhamdulillah berkat ketekunan itu ya kata orang kerasnya kota Jakarta itu bisa ditaklukkan. Bisa kita taklukkan, saya taklukkan. Luar biasa. Gitu. Aduh, saya dengar cerita ini karena 10 tahun bukan waktu yang singkat loh. Betul. Dengan biaya hidup di sana, dengan kerasnya ibu kota begitu kan pada saat itu dan sampai dengan hari ini. 2019 mengakhiri posisi staf sus di Menaker. Nah, kemudian ini menarik. Iya. Dari mana muncul penawaran atau bahkan bentuknya pengajuan untuk kemudian nyalek sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur? Dan kenapa? Kan posisi 10 tahun di Jakarta. Iya, betul. Kenapa percaya diri bisa pulang ke Jawa Timur untuk dapilnya, tempat lahirnya, tempat besarnya, merasa yakin bahwa elektabilitas saya di sana akan tinggi setelah 10 tahun berkelana? Iya. Sebenarnya sedikit nekat sih Mbak Putri gitu. Sedikit kan? Atau nekat banget Mas? Nekat banget sih sebenarnya gitu kan. Kenapa saya bilang nekat gitu ya? Saya kan tinggal di Jakarta walaupun saya orang Bondowoso, tapi kan tinggal di Jakarta sejak saya SMA sejak mau keluar dari Bondowoso, sejak saya SMA sampai selesai SMA sampai bekerja di Jakarta. Artinya teman-teman saya di Bondowoso kan sangat sedikit sekali. Betul. Ya kan? Di situ Betul. Bondo malah teman sedikit lama sekali. loh, Teman Mas. lama juga gitu ya. Di Banyuwangi juga sedikit sekali. Tetapi saya pernah diberikan masukan oleh senior saya dulu waktu Jakarta, Bet, yang namanya kesempatan itu harus diambil duluan. Oke, kesempatan ketika datang harus diambil duluan. Kamu nggak usah berpikir seperti apa nanti setelah kamu dapat itu. Sudah ambil dulu kesempatan itu, baru setelah itu kamu berpikir. Strateginya bagaimana untuk mengejar kesempatan itu? Oleh karena itu ketika ada kesempatan 2019 itu ada pencalekan, ya, saya memandang itu sebagai kesempatan saya. Walaupun saya nggak punya elektabilitas, nggak punya uang, nggak punya apa, udah saya mendaftar aja di Partai Kebangkitan Bangsa karena kebetulan saya bantu-bantu di sana gitu ya. Saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur, yang walaupun ketika saya itu mendaftar banyak sekali ya teman-teman yang meragukan, Bet, kenapa kamu nggak daftar kabupaten aja, kok langsung provinsi begitu ya? Betul. Itu dia setelah lama ninggal rumah loh, 10 tahun. Saya bilang, kalau saya daftar di kabupaten, saya kalah nih sama teman-teman saya yang di kabupaten. Tapi kalau provinsi sekalian adu nyali, saya bilang begitu lah. Nah, disitulah saya itu mencoba mengambil kesempatan itu gitu ya. Walaupun musuhnya ataupun persaingan itu ketat di situ. Luar biasa ketat. Tetapi saya yakin anak muda itu mempunyai kesempatan yang luas ketika dia betul-betul ingin menggapai cita-citanya. Apa kesempatan itu? Salah satunya adalah tenaga dia yang masih fresh dan kuat. Tenaga, karena usia itu nggak bisa bohong ya Mas ya, energi itu ada nyata ya. Betul gitu kan, hanya itu modal saya. Saya bilang saya akan nyalek sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur. Modal saya adalah tenaga saya dan pengalaman saya selama di Jakarta dan kreativitasnya. Artinya, jadi kalau anak muda, saya dalam sehari saya bisa ketemu 20 orang, tetapi mungkin yang senior-senior saya yang sudah menjadi anggota, mungkin hanya 2 orang dalam semalam, dia maksimal 5 orang udah kecapean gitu loh. Atas modal usaha dan kekuatan tenaga itulah saya meyakini bahwa saya bisa memenangkan pertarungan ini gitu kan. Alhamdulillah. Ya dengan jalan Allah gitu ya tentunya. Dengan usaha yang betul-betul kuat gitu ya. Alhamdulillah saya di tahun 2019 berhasil menjadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur untuk pertama kalinya. Dan tidak ada pengalaman sedikit pun
sebelum itu untuk nyalek nggak ada pengalaman sama gitu. Itu yang saya salut, Mas. Itu. Makanya saya waktu baca profil singkat, saya takjub karena untuk punya jejaring, boleh dibilang jejaring nasional ya, akan berbeda dengan kita bicara target market Jawa Timur. Sekalipun lahir besar di sini, tapi kan ya ada faktor kedekatan yang membuat seseorang itu kemudian memutuskan untuk memberikan dukungan. Iya, betul. Jadi itulah sebenarnya yang saya ingin sampaikan kepada seluruh Kompas, bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Ambillah ketika kesempatan itu ada. Jadi bukan karena didorong, ayo maju, tapi secara personal. Secara personal terpanggil. Gitu ya. Kalau anak muda kalah itu kan biasa, Mbak. Gitu kan. Tapi kalau anak muda menang itu luar biasa kan, seperti itu. Benar. Itu benar. Sehingga tidak ada beban ya, nothing tulus ya. Nothing tulus saja gitu kan. Yang penting serius ya. Iya. Dan betul-betul bukan hanya nampung nama gitu enggak, tapi serius komitmen. Oke. Tapi kan kita bicara kalau terjun politik itu butuh modal, Mas. Iya. Nah, dan modalnya nggak sedikit. Artinya selain dapat restu dari jejaring yang sudah Mas Ubaid bangun, tentu ada hal-hal yang kemudian dikorbankan. Karena saya yakin setelah menjabat sebagai staf sus, penawaran-penawaran lain mungkin di kementerian lain atau mungkin dari tokoh lain juga pasti datang pada saat itu. Tapi memutuskan untuk memulai langkah pertamanya sendiri. Ya. Tentunya Mbak Putri ya, menjadi staf sus itu kan gajinya udah cukup untuk pribadi dan keluarga saya gitu ya. Ataupun di Jakarta, berproses di Jakarta. Kalau gitu bicara kenyamanan, zona nyaman. Zona nyaman di situ ya. Tetapi kan sebagai anak muda gitu kan, saya itu orang yang tidak bisa selalu stay di zona nyaman. Oke, tidak mau terjebak di zona nyaman. Tidak mau di zona nyaman. Sehingga saya mencoba untuk mencari menggapai cita-cita saya dengan cara mendaftarkan diri itu bagian dari mempertaruhkan dan menguji nyali saya gitu. Iya dong gitu kan. Kan belum tentu terpilih saya itu gitu kan. Kalau nggak terpilih kan jadi pengangguran saya kan waktu itu kan. Mengambil resiko. Walaupun nanti apa yang terjadi ke depan, misal pun tidak lolos sekalipun, networking itu tetap ada. Artinya sudah ada perhitungan. Dalam posisi sudah berkeluarga pada saat itu ya, Mas? Waktu itu sudah berkeluarga. Baru dapat 2 tahun berkeluarga gitu ya. Ada dukungan keluarga, istri juga orang dukung, tua dukung, mertua juga dukung gitu kan. Tapi dukungnya secara doa. Nah, itu dia. Karena itu yang justru dibutuhkan. Doa orang tua dan keluarga. Mas, dari awal terpilih sebagai anggota DPRD, saya dengar Mas Ubaid ini sudah memilih untuk masuk ke Komisi A. Iya. Dari filsafat Islam, Komisi A. Nyambung banget ya, Mas. Cerita dong, Mas. Coba, Komisi A itu sedulur Kompas TV ini gambaran ya. Yang dikerjakan itu kan ketentraman, ketertiban, administrasi kependudukan, penerangan pers, hukum perundang-undangan hak asasi manusia dan seterusnya gitu. Mohon maaf, Mas. Ini nggak ada kebutuhan filsafat Islam di sini gitu. Ini luas sekali begitu. Apa yang membuat panggilan itu datang ke Komisi A? Ya itu. Setelah terpilih. Ketika terpilih gitu ya. Dengan latar belakang saya sebagai lulusan filsafat gitu ya. Islam. Saya itu orangnya suka gitu ya ngelihat tantangan yang selama ini tidak pernah saya dalami gitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan pemerintahan dan hukum. Tak tahu ya. Saya kok suka mengkaji terkait bagaimana ketentriman umum yang berkaitan dengan ketentriman masyarakat ya, pelayanan dasar masyarakat. Kan di situ juga mencangkup nilai filsafat. Salah satunya. Itulah salah satunya. Fondasinya itu. Apalagi secara Islam sudah diatur dengan sangat baik di agama Islam. Nah, disitulah Mbak Putri, saya itu memilih di Komisi A itu tentunya untuk bisa mengabdikan diri kepada masyarakat melalui bidang pemerintahan dan hukum, kependudukan dan lain sebagainya. Karena bagi saya unsur-unsur ini kedepannya yang butuh diperkuat, terutama penegakan hukum ya. Terus yang kedua nilai-nilai kependudukan seperti pengadaan BPJS dan sebagainya, kepegawaian ini kan harus diatur. Lah, saya kok tertarik dengan itu. Tata kelola pemerintahan dan sebagainya. Saya kok tertarik dengan itu sehingga saya memilihkan, saya waktu itu ketika ditawarkan oleh partai, Mas Ubaid, ini ada 5 pilihan. Komisi A pemerintahan dan hukum, B perekonomian, C keuangan, D pembangunan, E sosial. Saya milih Komisi A saja di pemerintahan dan hukum. Dan artinya harus belajar dari nol dong, Mas. Belajar dari nol. Atau pengalaman sebagai staf ahli, staf khusus sebelumnya itu sangat membantu sekali untuk lebih cepat mengejar ketertinggalan. Tentunya iya Mbak Putri, karena waktu itu sejak di Jakarta kan saya pernah menjadi staf khusus DPR, kebetulan di Komisi 2. Yang juga membidani hukum dan pemerintahan. Oke. Awal mulanya itu. Awal mulanya. Kemudian berlanjut Kementerian Tenaga Kerja. Betul gitu ya. Sehingga saya merasa
saya cocok nih, saya cocok nih di pemerintahan dan hukum. Sudah, saya memilih untuk bisa stay dan belajar dengan maksimal di bidang itu sampai hari ini. Sampai kemudian terpilih kembali periode Betul. berikutnya pun memilih Komisi A. Komisi A. Padahal komisi ini komisi yang paling dihindari dan paling sedikit peminatnya di antara komisi-komisi yang lain. Coba saya tanya, menurut prediksi terawangnya Mas Ubaid, kenapa komisi ini paling dihindari? Apakah karena isunya tidak sekompleks yang lain atau justru karena tidak kompleks itu Mas Ubaid tertarik? Iya, justru memang kalau saya karena tidak kompleks itu saya tertarik. Kalau bagi teman-teman yang lain mungkin kurang menarik gitu kan, karena tidak mendukung dapil. Nah, gitu itu loh. dia, Kalau itu dia. kalau perekonomian kan bisa mendukung Iya, program di dapil, keuangan juga. Terlihat pembangunan, begitu, apalagi sosial ya. Apalagi sosial ya, di dapil itu betul-betul kelihatan. Tapi kalau ini kan nggak kelihatan. Kita lebih kepada ketentraman, ketertiban gitu kan dan sebagainya. Regulasi gitu. Total berapa anggota Komisi A hari ini di Jawa Timur, Mas? Bersama dengan Mas Ubaid. 23 orang. 23 orang ya dari semua partai dan PKB paling banyak seperti itu. Terima kasih sudah memilih Komisi A, karena kalau nggak ada yang milih Jawa Timur tetap butuh kan, iya kan? Terima kasih. Oke, Mas, kita sekarang beranjak ke pembahasan topik kita. Ini seru banget sebetulnya obrolan tadi ya. Kayaknya memang harus dilanjutkan di kesempatan berikutnya. Tapi Mas Ubaid, ketika kemudian masuk ke Komisi A dan mendapati situasi kehadiran warga negara asing di Jawa Timur, kalau misalnya kita coba tanpa bermaksud komparasi karena wilayahnya berbeda, budayanya berbeda. Sebagai misal Bali, di mana jumlah wisatawan asingnya bisa jadi itu melebihi wisatawan domestik dan kayak nggak nunggu liburan sekolah atau libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru di sana itu ya. Betul. Bali. Devisa dan lain-lain, iya gitu. Memang betul menarik sekali, tapi di sisi lain kompleks sekali juga case-case yang dihadapi. Nah, apa yang Mas Ubaid lihat di Jawa Timur sehingga kemudian hari ini kita secara spesifik mengusung tema, kita diskusikan nih keberadaan WNA di Jawa Timur. Ada keresahan apa sih? Ya, yang pertama tentunya kita punya Perda ya, nomor 8 tahun 2017 itu, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur itu dalam Perda tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi dalam hal membantu keimigrasian untuk melakukan pendataan gitu ya, pengawasan gitu ya, dan pemantauan terhadap orang asing. Oleh karena itu kita melihat bahwa orang asing yang hadir di Jawa Timur itu karakternya itu berbeda dengan di Bali. Karakternya berbeda dengan di Bali. Kalau di Bali karakternya kan mereka mendapatkan devisa kita karena wisata dan sebagainya. Betul. Kalau di tujuannya sini, ngabisin duit kalau di sana. Ngabisin duit di Bali. Kalau di Jawa Timur? Kalau di Jawa Timur itu karakternya kok berbeda, malah cari duit gitu kan. Dan juga karakternya itu di Jawa Timur itu orang tenaga kerja asing yang datang di Jawa Timur itu ya banyak modusnya ya, datangnya itu ya dengan izin kerja sementara dan sebagainya. Tapi yang rata-rata banyak itu adalah WNA yang overstay. Jadi ya. kelamaan tinggal karena mereka ini sebenarnya tidak berniat ke Indonesia. Awalnya mereka ini berniat untuk ke Australia. Transit saja di Indonesia. Tetapi sejak tahun 2014 Australia tidak lagi menerima imigran itu, sehingga mereka itu terdamparlah di Indonesia. Sejak 2014 itu banyak sekali di Jawa Timur ini ada sekitar 300 lebih TKA yang kita tampung gitu ya. Dan mereka posisinya bekerja atau mohon maaf serabutan? Ya itu, mereka kerjaan serabutan. Kan mereka ini dilindungi oleh sebuah konvensi dari UNHCR gitu. UNHCR gitu ya. Jadi tenaga asing yang ada di Jawa Timur ini kita tampung di Puspa Agro gitu ya. Puspa Agro Sidoarjo. Itu makannya itu sebenarnya dapat dari UNHCR. Jadi untuk kebutuhan harian 1 hari 3 kali sudah tertanggung. Tapi berapa sih yang diberikan oleh UNHCR? Sehingga mereka itu setelah kita melakukan pemantauan gitu ya terhadap WNA yang ada di Sidoarjo dan juga di daerah-daerah lain, ternyata mereka ini kerjanya serabutan. Dan bagi kami itu sangat mengkhawatirkan kalau ini tidak dikelola dengan baik. Salah satunya yang disebutkan Mbak Putri di awal. Akhirnya muncul sindikat scammer gitu ya. Terus pelanggaran imigrasi dan juga pelanggaran norma sosial yang ada di Jawa Timur.
Mas, kalau dilihat satu sisi kita sebagai warga dunia tentu ingin memberikan support ya. Tentu ya. Tapi 2014 ke 2025 itu 11 tahun dan 11 itu waktu tahun. yang sangat panjang Betul. sekali. Adakah langkah yang barangkali sudah dilakukan untuk bagi mereka yang overstay yang udah kelamaan tinggal nih dan memang bukan bekerja sesuai dengan yang memang tersedia sesuai dengan Betul. keahliannya ya. Artinya pemerintah itu punya hak tidak apabila sudah melebihi batas tinggal sekian tahun untuk kemudian mengembalikan ke negara asal atau ya beliau mau melanjutkan perjalanan kemana lagi untuk transit di negara mana lagi begitu? Ya, ini butuh dipisah ya Mbak Putri ya. Oke. Butuh dipisah ya. Bagi WNA yang izin tinggal kerja dan sebagainya dan mereka bekerja dan overstay, maka pemerintah punya hak untuk mendeportasinya. Oke. Tetapi bagi imigran ya, bagi imigran yang Statusnya mengungsi gitu, maka itu dan memang dilindungi membutukan dukungan dan ya. membutuhkan dukungan itu dilindungi oleh UNHCR yang pemerintah tidak bisa sembarangan melakukan deportasi. Karena kan ini masih menunggu kesediaan negara penampung. Ya, seperti Australia lah. Siap, dipahami. Sehingga ini tidak bisa kita tiba-tiba mendeportasi ke negara asalnya. Karena masalahnya kenapa? Satu, mereka ini menganggap negara asalnya sudah tidak aman. Ya, yang kedua, karena memang kondisinya membutuhkan keamanan, betul. Ya, berperang dan lain sebagainya gitulah. Inilah sebenarnya yang membuat kita pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Sidoarjo yang banyak terdampak, mau tidak mau ya kita harus menyediakan APBD Provinsi Jawa Timur dan juga APBD Kabupaten contohnya Sidoarjo ya untuk membantu. Karena tidak mungkin hanya mengandalkan dana yang disediakan oleh UNHCR. Oleh karena itu gitu ya, tentunya ini menjadi beban terhadap APBD kita. Kan sementara kondisinya masyarakat juga butuh lapangan kerja, butuh kesejahteraan dan lain sebagainya. Lah, oleh karena itulah Perda nomor 8 itu mengatur ya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur itu disyaratkan untuk membentuk tim pora pemantauan itu bersama dengan imigrasi, BNN, kepolisian, Kejaksaan Agung dan lain sebagainya. Namanya tim pora, tim pengawasan orang asing. Betul, isinya pihak-pihak mana saja selain imigrasi, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah provinsi juga ada ada juga kawan-kawan anggota legislatif juga gitu ya. Tetapi legislatif nggak terlibat secara langsung secara fungsional harian yang terlibat secara langsung itu Kesbangpol ya. Kesbangpol, sebagai pendataan dan juga mengawasi lah bersama-sama dengan lembaga imigrasi dan juga lembaga-lembaga vertikal seperti kepolisian dan kejaksaan, dinas tenaga kerja pemerintah daerah. Mas, tadi salah satu concernnya adalah pertama kita pahami dulu bahwa WNA hadir itu izinnya macam-macam, mulai dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas atau ITAS ya, dan izin tinggal tetap. Nah, dalam situasi mereka kawan-kawan WNA yang datang mengungsi di Puspagro ini, mereka itu izinnya adalah rata-rata mereka ini sebagai pengungsi. Karena sebagai pengungsi maka mendapatkan perlindungan dari UNHCR. Sehingga Indonesia harus memberikan support. Betul. Sekalipun itu tadi menggunakan sebagian dari APBN yang tersedia untuk APBD yang digunakan ke arah sana. Betul. Berapa nominalnya sih kalau ada data artinya ini bentuk kemanusiaan memang bentuk kemanusiaan gitu. Tapi ketika disebut bagaimanapun itu juga dalam kurun waktu yang cukup panjang itu menjadi beban dalam tanda petik ya. Lobby atau dealing seperti apa yang menurut sependengar Mas Ubed pemerintah Indonesia lakukan kepada dengan UNHCR secara internasional? Ya tentunya kita melobi ya Pak ya, meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kementerian Imigrasi kalau sekarang betul. Untuk bisa mempercepat kepulangan mereka ini karena ini sudah menjadi beban terhadap APBD kita gitu ya. Ya yang namanya manusia Mbak, nggak mungkin lah nggak kita urus kayak begitu kan. Betul. Padahal secara aturan kan sebenarnya tidak boleh APBD kita itu difungsikan untuk itu. Secara aturan sebetulnya tidak boleh. Karena kan APBD itu hanya boleh difungsikan dari rakyat kembali ke rakyat. Hanya boleh difungsikan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Seperti itu ya. Oleh karena itu, tapi kan ya mungkin ada ada ini kan special case case atau inilah ya tentunya
nggak mungkin juga Pertimbangan kemanusiaan. pertimbangan kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi kan yang lebih kami khawatirkan itu, Nah ini ya, yang Ini lebih yang kami khawatirkan dikhawatirkan. itu terkait dengan keberadaan mereka ini positif atau tidak positif, Nah. yang lebih banyak di masyarakat. Lah, yang kami tahu gitu ya, yang kami tahu setelah kami melakukan pemantauan, kok lebih banyak negatifnya daripada positifnya gitu loh. boleh dibagi cerita mungkin lewat data yang sudah dilakukan Iya. saat bertemu dengan kawan-kawan atau mungkin data dari Kesbangpol. Dari 300 lebih ya, yang di Puspagro itu katakanlah sekian gitu ya, sekian persen. Berapa yang secara apa ya, mereka memang punya daya juang, Iya. artinya mau bekerja, Mau bekerja. dan berapa yang justru potensi negatifnya lebih berat. Ya, secara aturan kan mereka nggak boleh bekerja, Mbak. Ya, Ya kan? itu gimana ya Mas? Secara aturan mereka nggak Ini boleh kalau- bekerja karena kalau kan ngurus mereka negara ini, tuh gini. iya, Heeh. karena mereka ini kan pengungsi, dilindungi, difasilitasi. oleh UNHCR gitu ya. Oke, Tapi oke. kan karena keterbatasan gitu Iya. ya, tentunya mereka harus bekerja, ya Iya. kan? Bekerjanya pun serabutan, ya, bekerjanya pun serabutan, ya. Dan itu berkelompok bekerjanya di sana di sebuah daerah begitu ya, Iya. adalah di Iya. Jawa Timur ini. Aha. Lah, yang itu Mas, juga apa yang dikerjakan ketika mereka ya banyak, berkelompok? Mbak. Ya mereka mengerjakan pekerjaan harian masyarakat Jawa Timur. Oh, Ya, ya ada yang, ya mohon maaf ya, Iya. kerja yang tidak lazim juga itu ada sebagai ya terlibat di prostitusi juga ada, gitu kan? Dan juga ada Oke. yang pekerjaannya itu ya menurut saya merebut pekerjaan masyarakat iya, lokal, masyarakat lokal. ya, pekerjaan-pekerjaan dasar gitu ya. Ada juga yang pekerjaannya itu tadi bisa mengarah kepada hal-hal pidana Iya. menurut saya. Dan juga bahaya narkoba. nah Mas, kalau udah terbukti bersalah walaupun statusnya pengungsi, bagaimana penindakannya? Karena kan mereka tidak memungkinkan dideportasi sebagai dengan status pengungsi. Tapi bagaimana upaya pendisiplinan, sanksi yang diberikan, komunikasi dengan UNHCR? Ya kalau bersalah tentu bisa dihukum, Mbak. Oke, Kalau mereka bersalah, siapapun warga negara dari manapun Oke, gitu ya. dihukum. Kalau mereka bersalah gitu ya, melanggar hukum, itu tentu bisa dihukum. Mas, kalau Nah, dihukum, tetapi kalau- dibina, dilapas kan berarti menjadi menjadi beban juga gitu ya. Itu dia. Nah, gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah ini bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu Ya. ya, dan juga pemerintah kabupaten yang menaungi terkait dengan tenaga kerja asing orang asing ini ya. Ya. Karena saya bilang ini bukan tenaga kerja gitu loh. Iya, Ini orang asing. Beda, ini WNA, orang asing WNA. yang overstay di sini. Lah ini harus menjadi upaya bersama untuk percepatan memulangkan ke negara asalnya. Nah. Walaupun mereka ini tidak mau dipulangkan. karena Karena sudah tidak mau terlanjur dipulangkan, mereka nyaman maunya ke negara ke tujuan. negara tujuan. Padahal negara tujuannya tidak Tidak mau menerima. tidak membuka Tidak keran membuka. menerima. Lah, selama menunggu ini, Nah. ini kan sangat lama ya seperti apa yang Iya, dikatakan Mas, Mbak Putri. 11 tahun loh, 11 Mas. tahun. Ini menjadi beban terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semakin lama, bebannya akan semakin besar. Beban memberikan pekerjaan, beban dan sebagainya. Padahal secara aturan tidak boleh. Lah, modus yang paling banyak hari ini, Nah, ini ya, yang butuh kami dengar. modus yang paling banyak dilakukan untuk mereka itu bisa bekerja. Iya. Biasanya itu mereka itu menikahi, ya, menikahi masyarakat Penduduk lokal, pribumi di sekitar situ, penduduk lokal yang ada di situ. Nah, kalau sudah menikahi kan otomatis dia kan Punya berhak, hak sebagai punya hak suami sebagai dari warga lokal. dari warga lokal sehingga bisa mengurus perizinan keimigrasian. Suami atau istri, maaf, suami atau istri ya. Ya, betul, karena di suami sana atau laki dan istri lah, seperti itu. Wah. Pernikahan yang semestinya adalah satu koneksi ikatan suci antara dua manusia ya. Kita tidak bicara Betul. latar belakang agama, Ya, negara betul. gitu ya, budaya. Tapi kemudian dijadikan Alat. dalih atau alat Betul. untuk yaitu tadi tujuan yang diinginkan untuk Iya. memberikan kenyamanan tinggal. Iya. Berapa persen Mas yang kemudian memutuskan menikah dengan warga Ya, lokal? mungkin ada ya 40% ya Pak Putri ya. Cukup besar ya Cukup Mas. besar ya. Dan 11 tahun loh Mas. Dan Maksudnya 11 kita tahun. paham manusia punya kebutuhan biologis Betul. kan, apalagi pada usia produktif Betul. ya. Karena Jadi, mereka itu ngerasa nyaman dengan kultur kita ya. ya. Kita ini kan Dan masyarakat kita tuh welcome loh. welcome banget gitu ya. Welcome Karena- banget masyarakat itu. aha. Sehingga mereka merasa nyaman, ya mau tidak mau kan mereka secara budaya sebenarnya berbeda sama Ya, kita. betul, Tapi karena budaya betul. kita yang welcome seperti itu. Betul, dan mayoritas Dan muslim mereka- dan mereka juga dan kebanyakan mereka- berasal dari negara-negara betul, Islam ya. negara-negara Islam gitu. Sehingga mereka ini merasa punya Kesamaan. kesamaan dengan Kesamaan. kita. Walaupun sebenarnya kalau kita teliti dengan sesama sebenarnya perbedaannya juga banyak. Cukup seperti banyak. itu. Dan ini menurut saya tidak boleh ada lagi pembiaran. Ya kalau ingin menikah dengan warga lokal ya harus datang dengan status yang jelas gitu loh. Mereka ini kan overstay Ya. ya.
kewarganegaraannya kadang-kadang juga sudah dicabut di sana gitu kan. Tidak punya negara begitu ya kan. Lah ini kan bermasalah secara hukum nanti status perkawinannya seperti apa. Lah ini termasuk nasib dari anak-anaknya dan lain sebagainya. Itu dia hak-hak anak-anak sebagai warga negara yang harusnya dimiliki ketika orang tuanya menikah dengan pengakuan dari negara ya, selain secara agama. Mas, lalu apa yang menjadi usulan dari kawan-kawan Komisi A? Karena ini kan situasi yang tidak berlangsung dalam hitungan bulan atau tahun yang singkat. Ini sudah lebih dari 10 tahun loh. 11 tahun itu kalau dari awal datang sudah menikah, anaknya udah remaja, Mas. Betul. Udah ABG. Jadi usulan seperti apa yang disampaikan kepada kawan-kawan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk bisa bantu mengurai problematika ini? APBD kita juga selayaknya ya kembali kepada masyarakat karena asalnya dari masyarakat begitu. Di sisi lain apabila memang nanti terjadi pernikahan itu harus diakui oleh negara, misalnya ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya lebih mengikat, apa yang diajukan Mas supaya sama-sama nyaman? Iya. Tentunya pertama kami sudah melakukan kunjungan kerja ya. Periode pertama saya itu 2019-2004, saya tuh masih ingat, saya tuh 3 kali melakukan kunjungan ke Dirjen Imigrasi untuk mencari solusi bersama bagaimana urusan orang asing yang ada di, saya tidak menyebut tenaga kerja ya, kalau tenaga kerja dia beda, itu jelas ya, ada izinnya dan sebagainya. Ini tidak ada izinnya gitu ya, overstay. Kita harus mencari solusi bersama dan duduk bareng dengan UNHCR. Ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama begini. Karena ini membebani APBD kita. Satu, dan yang kedua potensi tindak pidana. Dan itu bukan lagi hanya anggapan ya, sudah ada buktinya, sudah terbukti gitu ya. Seperti yang Mbak Putri katakan di awal bahwa diindikasikan bahwa yang melakukan kejahatan scamming dan juga kejahatan itu juga bagian dari situ. Gitu loh. Dan yang lebih parah lagi, ya mereka mohon maaf ya kadang-kadang terlibat dalam judi online dan peredaran narkoba. Sementara itu yang sedang kita perangi bersama untuk bangsa ini. Saya nggak tahu. Ini pertanyaan saya yang tidak punya latar belakang pemahaman hukum tata negara ya, Mas ya. Artinya begini, ketika itu kemudian misalnya katakanlah dilegalkan, mereka dipersilakan menikah sesuai prosedur yang tepat, dan untuk itu kemudian punya hak untuk mencari pekerjaan. Katakanlah oke lah sudah menikah dengan warga lokal dan tanggung jawabnya kepada keluarga begitu ya, kemudian bekerja. Ada mekanisme atau sistem yang kemudian harus dipatuhi yang kemudian membuat itu sedikit berbeda. Contoh, kalau warga lokal misalnya pajaknya berapa, kalau ini pajaknya berapa. Tapi mereka punya ruang atau punya akses untuk bekerja secara formal di sektor formal begitu. Semacam itu bagaimana, Mas? Sebenarnya kalau mereka itu mengurus administrasinya, ya itu diperbolehkan. Masalah bisa dan maaf Mas, birokrasinya tidak sulit. Ya, saya harus konfirmasi juga karena ini berkaitan dengan saya tidak mau inilah ya. Iya. Artinya ada aspek yang mungkin kita juga perlu untuk melihat ke dalam gitu, apa yang masih perlu kita benahi. Masalahnya mereka ini kan datangnya bukan untuk bekerja, Mbak. Ya, Problem awalnya di situ. Awalnya di situ. Kalau problem awalnya mereka itu punya kemampuan, skill dan bekerja itu welcome aja kita. Mas, kalau bisa bikin sindikat itu berarti punya skill loh, Mas. Nah, itu dia. Sindikat itu yang skill itu yang kita mau gitu ya. Bisa diarahkan untuk yang benar gitu kalau punya skill di bidang teknologi. Ini gambaran saya sebagai orang awam dan bodoh ya, Mas ya. Jadi kita ini karena keterbatasan mereka ini tidak ada skill yang bisa dilakukan seperti tenaga kerja asing yang ada di Indonesia seperti di Morowali gitu ya. Yang memang tenaga ahli ya. Tenaga ahli. Yang kedua, mereka ini kan tujuannya bukan stay di sini awalnya, tapi untuk ke negara tujuan, gitu loh, ke Australia rata-rata gitu ya. Lah, tentunya ini menjadi masalah kalau kita terlalu welcome, membuka gitu ya dan sebagainya. Dan kemudian nanti akan datang kloter berikutnya. Oke, dipahami. Sekali mereka ini kita kasih peluang, diberi ruang, diberi akses, gitu ya. Sekalipun aturannya cukup mengikat naturalisasi atau apa namanya gitu ya kan. Maka kelompok kedua, kelompok ketiga itu akan dimungkinkan datang lebih banyak ke negara kita. Padahal kita tahu semua, ya APBD, APBN kita semua ya difungsikan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Masyarakat masih banyak yang lebih membutuhkan, Mbak. Bukan saya anti terhadap mereka dalam tanda kutip, bukan. Tetapi bagi saya adalah
ya kita akan mendorong DPR mendorong bahwa maksimalkan APBD Provinsi Jawa Timur dan kabupaten kota itu untuk kepentingan masyarakat lokal saja. Oke, itu yang menjadi concern pertama, APBD untuk masyarakat Jawa Timur, masyarakat lokal. Oke. Yang kedua, apa kira-kira langkah solutif yang bisa diupayakan oleh pemerintah bersama dengan UNHCR supaya satu, tidak ada kloter berikutnya, tapi yang sekarang sudah jadi problem ini bisa selesai, tuntas? Apa Mas yang kira-kira diajukan oleh kawan-kawan? Ya harusnya ada kebijakan bersama antara UNHCR, karena UNHCR kan dilindungi oleh PBB ya. Iya, betul. Gitu kan? Kita tidak bisa serta-merta melangkah begitu saja gitu ya. Harapannya ada revisi ya peraturan dari UNHCR bahwa negara yang penempatan yang menjadi tujuan tempat transit tujuan dari para transit pengungsi itu ini bisa diberikan wewenang untuk melakukan upaya yang sifatnya secara administrasi ya. Atau kalau tidak ya diberikan wewenang untuk bisa mendeportasi. Ya. Seperti itu. Hari ini kan kami tidak punya wewenang mendeportasi selama UNHCR tidak memberikan izin kepada negara Republik Indonesia untuk melakukan deportasi. Apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminalitas. Kalau itu beda, Mbak. Kalau itu bisa langsung. Kalau itu bisa. Jadi kalau mereka dan deportasinya jadi kemana ya Mas? Karena mereka nggak punya negara. Nah itu juga yang kami bingung nanti kemana. Tujuannya apakah kemana? Negara asalnya juga mau menerima? Ya, Nah, itu juga menjadi masalah. Nah, ini kompleksitas. Ini gitu international problem, international issue sebetulnya. Betul, ya. international issue ya. Karena apa ya? Mereka ini di negara asalnya pun terkadang tidak diterima. Tidak diterima. Gitu karena satu dan lain situasi. Satu dan lain hal lah ya. Gitu loh. Tetapi kalau ini dibiarkan terlalu lama di Indonesia, Indonesia akan jadi negara jujukan para pengungsi. Ke depan. Dan tidak boleh kita pungkiri. Ya. Di Aceh sana hari ini etnis Rohingya sudah banyak yang berduyun-duyun untuk bisa transit di Indonesia, padahal di negara asalnya mereka sudah tidak diakui sebagai warga negara. Di negara Bangladesh juga tidak diakui sebagai warga negara. Nah, ini kalau dibiarkan, Mbak. Ya, bukan hanya karena kemanusiaannya ya. Tapi ini kalau dibiarkan potensi risiko yang diakibatkan yang ditanggung oleh negara ini, khususnya oleh APBD kita di tingkat provinsi, ini akan sangat memberatkan kepada APBD kita. Oleh karena itu, kami akan mendorong, gitu ya, Komisi A terus akan mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah pusat untuk segera mencari solusi bagaimana orang-orang ini segera dideportasi atau dikirim kepada negara tujuannya. Karena kan Australia masih bisa menerima terhadap itu, tapi kan nggak tahu sejak 2014 kok mulai ketat ya dan lain sebagainya itu Mbak. Dipahami. Di Jawa Timur sendiri jumlahnya lebih dari 300. Belum se-Indonesia ya Mas, karena Aceh itu yang juga terdata, ada. Mbak, yang tak terdata banyak juga itu. Yang ilegal. Yang ilegal itu. Oke. Saya bisa paham ya isu besar yang dihadapi, karena satu sisi UNHCR atas nama kemanusiaan ingin ya siapapun manusia punya hak untuk hidup dan tinggal gitu ya. Tapi di sisi lain Indonesia juga perlu untuk membuat satu mekanisme atau kebijakan yang tentu itu peran kepala negara yang diturunkan kepada kepala daerah dan kemudian dengan dukungan legislatif. Tapi di saat yang sama ya ketika katakanlah prosentase isu tindak kriminal atau tindak pidananya ternyata besar ya. Bayangan saya nih Mas, negara-negara yang merasa keberatan menjadi tempat transit bagi para pengungsi itu bisa duduk bersama dan menyampaikan kepada UNHCR setidaknya minimal nih, misal UNHCR kemudian melakukan lobby kepada satu negara yang mungkin jumlah penduduknya kurang tapi situasinya aman. Kan kita dengar tuh, kita dengar kan beberapa negara bahkan menawarkan kalau mau tinggal ke sini akan ada subsidi dari pemerintah. Nah, artinya kalau itu diupayakan secara internasional, ini memang bukan tugas kita berdua Mas, tapi artinya bisa disuarakan kepada pemerintah pusat begitu. Bahwa ada negara-negara yang mereka butuh warga. Nah, ya ini bersurat atau bagaimana begitu Mas? Itu tentunya salah satunya. Kalau itu ada warga negara yang menerima gitu ya. Ada negara yang bersedia menerima. Tentunya kami berterima kasih ya selaku wakil rakyat, selaku legislatif. Itu bagian dari solusi. Tapi kan intinya sampai hari ini tidak ada negara yang menerima, gitu kan? Itu hanya ya pernyataan-pernyataan politik aja mungkin ya di salah satu negara. Intinya ini sudah 11 tahun ya pemerintah Indonesia dan melalui Kementerian Imigrasi ya dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyurahkan ini harus segera dikirim ke negara tujuan atau dikembalikan kepada negara asal. Tapi kan tidak ada keputusan ya dari UNHCR dan PBB untuk bisa memberikan wewenang kepada pemerintah Indonesia untuk tiba-tiba mendeportasi kecuali mereka melakukan tindak pidana.
Tapi kalau misalnya tidak benar kan juga bisa ditahan di Indonesia. Betul. Tahan di Indonesia juga. Betul. Pendisiplinannya di Indonesia salah kan satunya, begitu kan, gitu kan. Jadi ini bolanya itu bergulir sebetulnya kalau boleh dibilang bukan di kepala daerah ya. Bukan ini Mbak, ya. Butuh diviralkan gak sih Mas isu ini? Oh iya dong, ini butuh diviralkan karena ini bagi saya sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Ya, tidak boleh didiamkan. Tidak boleh didiamkan. Mungkin hari ini masih sedikit jumlahnya di Ya, Jawa Timur. case-nya masih sedikit. Case-nya masih sedikit, tetapi kalau ini dibiarkan, ini bisa bertambah 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Nah kalau jumlahnya sudah seperti di Malaysia itu Mbak, sudah puluhan ribu. Ya. Dan Malaysia itu punya kebijakan waktu itu mempekerjakan mereka, hari ini di konflik itu, Ya. kan? Ya. Jadi Ya, konflik dan antar budaya antar ya. budaya dan sebagainya. Lah inilah yang sebenarnya Ya. bagian dari antisipasi yang kami suarakan agar ini jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dengan matang gitu ya. Supaya tidak sampai terjadi hal yang Betul, dikhawatirkan di masa di mendatang. masa yang akan datang. Oke, jadi secara singkat kita terbuka terhadap kalau bentuk dukungan kepada pengungsi artinya atas dasar kemanusiaan dalam jangka waktu yang wajar, ada batasnya. Betul. Namun ketika sudah overstay itu menjadi social issue. Ya. Karena jangan sampai pernikahan itu terjadi karena dijadikan sebagai alat bukan untuk tujuan yang utama. memang pernikahan itu dilakukan. Ya, Mas, kasihan juga Mbak. Kasihan juga sebenarnya ya sebagai rasa kemanusiaan ya. Kami juga tidak tega sebenarnya melihat kondisi mereka ini Mbak. Jangan disangka mereka ini happy sebenarnya. Sebenarnya mereka ini juga tidak happy. Ya, kenapa? pasti. Kalau berkunjung ke Puspa Ya, karena mereka terlihat ya bagaimana mereka hidup ditampung di satu tempat yang bersama-sama dengan kapasitas gitu yang ya. terbatas, jumlah manusia yang jumlah demikian manusia banyak. yang demikian banyak, tentunya tidak senyaman ketika dia tinggal di rumah dan bebas kan begitu ya. Sehingga mereka itu banyak yang melanggar keimigrasian dan sebagainya. Nah, itulah kami bukan tidak menghargai kemanusiaan, tapi kami berusaha untuk mencari solusi. Ayo UNHCR, ayo ini PBB, gimana ini statusnya yang overstay seperti ini? Dan kami sebagai warga negara Indonesia khususnya di legislatif DPR, kami mendorong untuk segera dicarikan solusi terbaik. Dan itu dimulai dari kehadiran Timpora. Betul. Untuk pengawasan orang asing ya. Sudah berapa kali ketemu Timpora, Mas? Itu. Karena saya yakin yang mereka kerjakan juga pasti banyak, ya kompleks juga. Artinya begini, mungkin ada semacam baik-baik saja. Jadi ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ketika sudah mulai muncul 1, 2, 3 tindak pidana, mulai warning kan. Nah sekarang kan sudah terbukti ada beberapa case ya. Jadi artinya harus ekstra waspada dan antisipatif. Ya, kami selalu berkoordinasi dengan Timpora Mbak, walaupun tidak sesering tidak sering, mungkin dalam setahun mungkin 2 kali 3 kali gitu ya. Tetapi bagi kami itu masih sangat longgar sekali ya. Timpora ini dalam mengawasi orang asing ini bagi saya sangat longgar sekali di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara lain, ketika mengawasi betul-betul mereka ini tidak tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka betul-betul stay di tempat itu. Di Indonesia ini, kalau saya lihat di Puspa, aktivitasnya keseharian sebagaimana warga lokal ya. Kayak warga lokal aja mereka ini. Ya, ini artinya Timpora menurut saya harus lebih meningkatkan pengawasan atau pemantauan terhadap orang asing ini. Salah satunya dengan melakukan pendataan ulang gitu ya. Ya kalau bisa dikasih dikasih peraturan atau alat atau apa yang bisa mendeteksi atau apalah gitu ya. Karena bagi kami tidak boleh mereka ini berbaur dengan masyarakat lokal. Kenapa? Karena secara budaya berbeda ya. Secara pengetahuan juga berbeda. Dikhawatirkan ini menimbulkan konflik sosial. Artinya memang harus belajar dari negara-negara yang berhasil. Sehingga itu tadi menimbulkan ketidaknyamanan untuk overstay, Mas. Kan itu kan yang sistem itu yang ingin kita wujudkan. Mas, kita masih punya cukup waktu. Saya pengen ngobrol selain isu ini, walaupun ini tema utama, Mas. Apa yang menjadi concern utama juga dari Mas Ubed khususnya sebagai bagian dari Komisi A DPR di Jawa Timur, di luar hal yang berkaitan dengan pengawasan warga negara asing di Jawa Timur ya, yang juga menjadi catatan atau PR untuk dikerjakan bareng dengan segenap stakeholder yang ada. Banyak Mbak. Ini tempatnya curhat, Mas. Iya banyak dong. Tentunya terkait dengan kebijakan publik ya. Kebijakan publik yang seperti apa? Hari ini kita masih menganggap Jawa Timur itu harus ada perbaikan dalam hal kebijakan publiknya. Salah satunya semuanya terkait dengan pelayanan dasar ya terhadap masyarakat.
kebutuhan paling dasar semuanya pelayanan penerbitan KTP, KK dan sebagainya itu di Jawa Timur kan tidak semuanya sudah online, tapi masih ada yang offline dan sebagainya. Ini mudah-mudahan ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini semakin mudah ya dengan adanya media digital seperti itu. Karena ada beberapa yang sudah bagus ya seperti itu. Tapi ada beberapa yang masih butuh effort lah untuk itu. Ya, ada juga di bidang penegakan hukum dan juga penegakan peraturan gitu ya. Di Jawa Timur ini kita memang harus mencoba bagaimana dalam hal penegakan hukum juga harus ditingkatkan. Bahkan yang paling bombastis itu Mbak Putri ya. Apa tuh Mas? Dari 8.501 desa di Jawa Timur tidak ada satupun yang bebas narkoba. Mas, gitu ini loh. data. Ini data. 8.501 desa di Jawa Timur belum ada satupun yang bebas narkoba. Ya, itu. Data itu muncul karena memang ada penyalahgunaan narkotika di masing-masing desa. Iya. Dan kami sudah melakukan kunjungan gitu ya kepada Polres dan juga bersama BNN. Ya, polresnya bilang, "Ya Mas, kami lempar koin aja di situ pasti ada, Mas." Bayangkan di Lumajang juga itu baru 8 hari Kapolresnya sudah nangkap 80 orang. Ya, 8 hari bertugas 80 orang. 8 orang ditangkap. Ya, itu bagian banyak lah ya. Itu isu yang juga akan terus dikawal ya. Oke. Bagaimana dengan kita bicara relasi Mas? Karena kan Komisi A dekat sekali dengan pemerintahan ya, apalagi bicara tentang kebijakan publik, salah satunya pemerintahan dan hukum. Kalau boleh tanya, seberapa harmonis relasi dengan pemerintah selaku pelaksana eksekutif? Ya, mau tidak mau kita harus harmonis. Karena kan pasti dialektika kan. Ada diskusi-diskusi yang menimbulkan pro dan kontra pada wajar. satu. Ya itu wajar. Wajar. Ya, kita kan dinaungi oleh undang-undang pemerintahan daerah ya Mbak ya. Di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Ya. Jadi kita ini rumpun eksekutif heavy gitu ya. Di mana ya harusnya ibaratnya suami istri nih Mbak Putri ya. Kami ini legislatif ini suaminya yang membuat peraturan, ya, menyediakan anggaran, gitu kan, membahas anggaran dan yang membelanjakan itu eksekutif sebagai istrinya. Harus bijaksana ya. Harusnya. Antara kalau ada perumpamaan suami istri, ya ini harus seimbang supaya dong. Rumah tangganya jangka panjang dan bertujuan untuk keharmonisan, kesejahteraan bagi seluruh kebahagiaan rumah tangga. Hari ini terkadang itu ada case-case yang berbeda pendapat, ya wajar. Saya rasa itu bagian dari dinamika seperti itu. Ya saya nggak mau bahas lebih ini lah. Enggak. Saya kan tanya karena kan di setiap tempat, di setiap ruang, bahkan di keluarga sekalipun keluarga ya, rumah tangga itu kan pasti ada gesekan. Artinya ketika teman-teman punya upaya gini Mas, masyarakat itu merasa tenang dan nyaman karena kan ini pondasi. Komisi A ini pondasi. Sebelum kita bicara yang lain-lain, Komisi A ini pondasi. Jadi ketika pondasinya harmoni gitu ya, apapun dinamika yang terjadi, konflik atau gesekan yang kemudian bisa diselesaikan dengan baik, masyarakat itu akan merasa sangat tenang gitu. Betul. Itulah yang kami harapkan dan kami ingin dan diperjuangkan bersinergi dengan dengan eksekutif pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ayo kita bersama-sama bagaimana seluruh kebutuhan masyarakat baik di bidang sektor pendidikan, kesehatan, ya, pelayanan publik utama semuanya harus kita urus secara bersama-sama. Tidak boleh lagi ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya itu akan mengganggu terhadap publik, khususnya mengganggu terhadap kenyamanan, berinvestasi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kami selaku Komisi Hukum dan Pemerintahan di DPR Provinsi Jawa Timur tentunya berharap banget sinergi ini, harmoni ini bisa dipertahankan untuk bisa menuju Jawa Timur yang lebih baik, Jawa Timur yang maju gitu ya. Karena seperti motonya Bu Hovifah, Jawa Timur Gubernur, sebagai gerbang Nusantara. Betul sekali. Betul. Itu harapan kita Mas, potensi Jawa Timur yang demikian besar yang membuat bagaimanapun ya masyarakat, mau itu masyarakat Indonesia atau dari luar, masyarakat dunia berkunjung atau berkeliling menikmati Indonesia, itu pasti akan melewati pintu gerbangnya, yaitu Provinsi Jawa Timur. Itu potensi yang provinsi lain gak punya. Ya, betul. Itu aset yang sangat mahal yang kita miliki, yang apabila dengan tata kelola pemerintahan dan hukum yang memadai, dengan dukungan dari Komisi A DPRD Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuat masyarakatnya semakin maju sejahtera. Itu hadapan kita semua Mas. Ya, itu yang kami inginkan, Bukti. Doain semoga pasti, itu bisa terlaksana dengan baik dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Betul.
amanah, terjaga, Iya dan dong. yang terpenting adalah komitmen kontribusi untuk masyarakat, Betul, Mas. komitmen Karena tugas kontribusi kami masyarakat. adalah memilih. Betul. Selebihnya yang kami pilih Ya, mohon untuk makanya memperjuangkan kami sangat senang aspirasi. gitu ya. Kami sangat senang Mbak Putri peran media termasuk juga di Kompas ini untuk bisa memantau dan juga bisa memberikan masukan dan yang kritis terhadap pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan. Betul, kritik konstruktif, Mas, Betul. supaya kita bisa maju bareng. Betul. Waduh, terima kasih Mas Ubaid, seneng banget Sama-sama. ketemu ngobrol hari ini, panjang lebar kita diskusi dan ini perjumpaan pertama kita. Saya happy kalau nanti di lain kesempatan bisa ketemu lagi, kita Siap, ngobrol insya Allah seru kita akan lagi. ketemu lagi. Saya bahagia sekali mewakili seluruh Kompas TV. Ya. Sehat selalu, Mas. Dan insya Allah periode kedua ini lancar berkah. Amin, untuk amin, Jawa amin. Timur, Mas. Amin, amin, amin. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, sedulur Kompas TV. Kira-kira bakal ada keseruan apa lagi yang kami hadirkan, obrolan diskusi apa? Kalau Anda ada usulan, tolong dong diskusikan ini. Silakan tuliskan komentar. Tapi ingat jangan lupa subscribe juga supaya bisa update informasi terbaru dari kanal kami Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Rizky Nik Putri undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast saja episode berikutnya. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum, Mas. Matur nuwun. Buat kredit title. Ini tuh, ini salah satunya ya, kalau menghadirkan berita saling integrasi, itu bakal diskusi yang seru. Iya.